Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, lagi-lagi Ustazah akan menjelaskan tentang rangkuman materi tema 7, perkembangan teknologi. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa barang sandang adalah barang yang berupa pakaian. Pakaian termasuk kebutuhan manusia sehari-hari. Bahan dasar pakaian ada yang terbuat dari hewan dan ada yang terbuat dari tumbuhan. Umumnya, bahan dasar pakaian yang kita gunakan dari tumbuhan yaitu kapas. Sebelum jadi pakaian, bahan dasar tersebut diolah terlebih dahulu menjadi kain. Adapun proses pembuatan kainnya adalah sebagai berikut. Pertama, bunga kapas diambil terlebih dahulu, jadi bahan dasarnya adalah kapas diambil terlebih dahulu. Setelah itu, memintal kapas menghasilkan benang. Selanjutnya, menenun benang dan menghasilkan sebuah kain. Jadi dari kapas diambil, terus dipintal, menghasilkan benang, ditenun dan menghasilkan kain. Masih ingat? Ada Ustazah pernah jelaskan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, ya. Jadi, alat komunikasi tradisional itu adalah alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu. Yang pertama itu ada lontar, prasasti, kentongan, dan gong. Adapun alat komunikasi modern yang digunakan pada zaman sekarang yaitu ada radio, internet, handphone atau telepon. Ingat, ada 3 alat transportasi, yaitu alat transportasi darat, air, dan udara. Alat transportasi juga ada yang bermesin dan ada juga yang tidak bermesin. Oke, contohnya alat transportasi darat. Itu ada motor, mobil, dan sepeda. Perhatikan, motor ini adalah alat transportasi yang bermesin. Begitupun dengan mobil, sedangkan sepeda adalah alat transportasi yang tidak bermesin dan ramah lingkungan. Selanjutnya, alat transportasi air. Di sini perhatikan Ustazah memberikan 3 contoh. Ada speedboat, ada kapal, dan ada sampan. Ingat, sampan dia itu berarti alat transportasi yang tidak bermesin. Selanjutnya, alat transportasi udara, ada pesawat dan helikopter. Keduanya adalah bermesin. Muatan pembelajaran PPKN. Setiap orang mempunyai kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Kita harus memahami, menerima, dan menghargai perbedaan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu. Kita harus memahami, menerima, dan menghargai perbedaan. Karena kita hidup pada keberagaman. Ya, paham? Jadi berbeda-beda kebiasaannya orang, berbeda-beda kesukaannya. Makanya sesuai dengan sila Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Macam-macam sifat yang dimiliki seseorang. Di sini ada sifat ramah, di mana sifat ramah itu adalah baik hati dan suka bergaul. Ada sifat mandiri. Sifat mandiri tidak bergantung kepada orang lain. Ada humoris. Humoris dia itu lucu atau suka bercanda. Pokoknya orang yang selalu membuat orang lain tertawa itu berarti dia mempunyai sifat humoris. Sedangkan sifat rendah hati adalah sifat tidak sombong. Dia rendah hati walaupun dia memiliki harta benda yang banyak atau dia memiliki kecerdasan, maka dia tidak sombong, berarti dikatakan memiliki sifat rendah hati. Muatan pembelajaran matematika. Perhatikan tentang luas bangun datar dengan pendekatan satuan persegi. Pada tema 6 sudah Ustazah menjelaskan bahwa untuk menghitung luas bangun datar dengan pendekatan satuan persegi, maka yang kita lakukan itu kita hitung
jumlah kotak-kotak persegi yang ada pada bangun datar tersebut. Jadi kita hitung jumlah berapa banyak kotak-kotak persegi yang ada di bangun datar tersebut. Perhatikan, ini satu satuan persegi. Nah, perhatikan bagaimana kalau ada seperti ini. Satu satuan persegi dipotong menjadi 2 bagian nih pada diagonalnya akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah setengah atau 1/2 satuan persegi. Bagaimana ketika kita mendapatkan 2 setengah satuan persegi? Oke, kita lihat yang pertama 1. Ternyata ketika 2 kita dapat, maka menghasilkan 1 satuan persegi. Contoh, misalkan tentukan luas bangun datar di bawah ini. Lihat, di sini ada yang bernilai setengah satuan persegi. Maka nanti kita gabungkan dengan yang setengahnya lagi menghasilkan 1 satuan persegi. Oke, kita hitung luasnya. Yang berwarna kuning dulu yang utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yang setengah satuan persegi kita gabungkan menjadi 1 satuan persegi. Ini dia teman dengan ini. 9. 10. Jadi luas bangun datar tersebut adalah 10 satuan persegi. Mengurutkan volume benda. Masih ingat apa itu volume benda? Jadi Ustazah ingatkan sekali lagi bahwa volume benda adalah isi dari benda tersebut. Contoh, ini ada kotak susu. Ada kotak susu A, kotak susu B, dan ada kotak susu C. Misalkan ada urutkan kotak susu mulai dari volume paling banyak hingga paling sedikit. Maka jawabannya kita lihat yang mana paling banyak terlebih dahulu. Oh, kotak susu bagian B. Setelah itu kotak susu bagian C. Dan setelah itu kotak susu bagian A. Sedangkan kalau pertanyaannya kita diminta untuk mengurutkan dari volume paling sedikit ke volume paling banyak. Perhatikan. Urutan kotak susu mulai dari volume paling sedikit hingga paling banyak adalah kita lihat yang paling sedikit. Oh, kotak susu A. Selanjutnya kotak susu C dan yang terakhir adalah kotak susu B. Paham kan? Oke, simetri putar dan simetri lipat. Masih ingat tidak? Ini kita sudah praktikkan di dalam kelas bagaimana menghitung simetri putar dan simetri lipat. Ingat, simetri lipat adalah banyaknya lipatan yang membentuk satu bangun datar. Kalau kita lipat dan saling menutupi. Paham? Sedangkan simetri putar adalah putaran yang mengelilingi satu putaran bangun datar tersebut, tetapi akan menduduki satu bingkai bangun datar tersebut. Ya, perhatikan di sini simetri lipat Ustazah cuma sajikan 4 bangun datar. Perhatikan bangun datar persegi. Banyaknya simetri lipatnya ada 4. Persegi panjang, jadi banyaknya simetri lipatnya adalah 2. Segitiga sama sisi, banyak simetrinya ada 3. Lingkaran itu banyak simetrinya tak terhingga. Jadi ingat, persegi itu 4 simetri lipatnya, persegi panjang 2 simetri lipatnya, segitiga sama sisi 3 simetri lipatnya, dan lingkaran itu tak terhingga. Selanjutnya simetri putar. Simetri putar untuk bangun datar persegi banyak simetri putarnya ada 4. Terus persegi panjang ada 2 dan segitiga sama sisi 2 lingkaran tak terhingga. Menentukan keliling bangun datar dengan soal cerita. Jadi ingat, ketika kita mau menyelesaikan suatu soal cerita, maka yang pertama kita harus memahami soal tersebut.
apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Setelah itu kita mencari penyelesaian apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal cerita tersebut. Oke, perhatikan contoh. Ustazah Irma mempunyai HP Samsung J7 Pro, di mana layar HP-nya berbentuk persegi panjang. Setelah Ustazah Irma mengukurnya, ternyata Ustazah mendapatkan ukuran panjangnya 15 cm dan lebarnya 7 cm. Berapa keliling layar HP Ustazah Irma? Oke, kita pahami terlebih dahulu soal cerita tersebut. Yang pertama, Ustazah Irma mempunyai HP Samsung J7 Pro. Layarnya berbentuk persegi panjang dan Ustazah telah mengukur panjangnya 15 cm dan lebarnya 7 cm. Oke. Jawab. Oke, kita gambarkan. Misalkan layar HP-nya Ustazah Irma seperti ini, berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 7 cm. Ingat, untuk menentukan keliling bangun datar, kita menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya ya. Paham? Oke. Kelilingnya sama dengan, panjang pertama 15 cm ditambah lebar pertama 7 cm ditambah panjang kedua 15 cm ditambah lebar kedua 7 cm. Hasilnya adalah 44 cm. Jadi kita mengelilingi bangun datar tersebut dengan menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Muatan pembelajaran SBDP. Lagu Tukang Sayur diciptakan oleh A.T. Mahmud, di mana memiliki pola irama 4/4. Artinya, setiap birama pada lagu terdiri atas 4 ketukan. Adapun unsur-unsur karya dekoratif, ini sudah dijelaskan di tema 6, ada garis, di mana garis ada garis lurus, bergelombang, zigzag, dan lain-lain. Bidang, ada bidang segi 4, lingkaran, segitiga, persegi panjang, ada warna dan titik. Jadi ingat, jika di soal diminta untuk menyebutkan garis, maka yang Anda sebutkan adalah garis lurus, bergelombang, dan lain-lain. Sedangkan kalau diminta bidang, maka jawabannya adalah segi 4, lingkaran, segitiga, persegi panjang. Paham kan? Jadi harus diperhatikan apa yang diminta oleh soal. Selanjutnya, cara membuat miniatur mobil. Ini Anda sudah mengetahui bagaimana cara membuat miniatur mobil. Pada pembuatan miniatur mobil, ada 3 teknik yang digunakan, yaitu teknik potong, teknik sambung, dan teknik lipat. Oke, adapun cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan peralatan. Yang kedua, potong kardus. Ya, potong kardus ini menggunakan teknik potong. Yang ketiga, selotip rapat bagian kardus yang terpotong. Ini menggunakan teknik sambung. Yang keempat, buatlah pola pintu mobil pada kanan kiri kardus. Yang kelima, potong garis pintu samping. Ini menggunakan teknik potong. Keenam, buat pola kaca pada bagian atas kardus berbentuk segi panjang. Kemudian lipat potongan ke atas. Ini adalah teknik lipat. Dan terakhir, tempelkan kertas putih kecil persegi panjang pada pola kaca depan mobil. Selanjutnya, tari patenun. Tari patenun adalah tari yang berasal dari Sulawesi Selatan, di mana tari ini menggambarkan suatu kegiatan wanita Bugis sedang menenun kain. Kita lihat saja dari nama tariannya bahwa ini adalah tari patenun. Berarti ini adalah gambaran bagaimana wanita Bugis sedang menenun kain. Oke, paham dengan penjelasan Ustazah? Oke, Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.